Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Sujudnya jaringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa mungkin ya jaringan ini betul-betul sujud sama Allah? Lah, banyak ayat kok ya. Dan di sini tidak perlu saya sebutkan ayatnya ya. Karena di sini saya lebih menunjukkan bahwa kondisi tubuh itu memang bersujud sama Allah. Contoh misalkan orang yang terganggu keseimbangannya ya. Di dalam telinga ini ada dua organ pendengaran dan keseimbangan. Pada saat orang vertigo, saya coba untuk cek sujudnya jaringan itu minta apa? Aku minta tolong yang punya ragaku ini bisa mendengarkan nasihat, masukan dari orang lain ya. Itu yang diminta organ. Pada saat orang itu saya sampaikan, terus mencoba untuk memohon ampun sama Allah atas kehilafan, atas dosanya, atas ketidaktahuannya, dan mohon kesembuhan, maka organ tadi yang terkunci sehingga dia kalau jalan oleng ya, kalau apa mau jatuh, itu langsung membuka. Ya, membuka pelan-pelan ya. Makanya saya itu heran. Kenapa penyakit kayak vertigo, pusing, emah itu kok lama sekali itu loh ya. Harusnya 5 menit wis rampung kalau dia itu paham. Ya. GERD dan lain sebagainya itu kok lama-lama gitu loh ya. Saya seringkali kepada pasien-pasien saya yang lambung apa itu nggak pernah saya minta tarif ya, saya arahkan aja. Saya mengarahkan berobat itu kalau sudah kronis, misalkan jantung hubungannya sama tensi ya, liver, terus diabetes sama mata atau apa, ginjal, itu baru saya tawari pengobatan ke saya. Karena apa? Nanti di setiap jaringan itu, contoh kemarin saya ngecek di daerah pankreas ya, Pulau Lagan. Ternyata di Pulau Lagan itu yang membuat orang itu diabetes. Pertama, lapisan pertama yang paling awal itu adalah apa? Nah, di situ jaringannya meminta apa? Tolonglah sampaikan jadi bahwa orang yang sakit ini itu supaya apa ya? Tidak memaksakan pendapatnya. Ya. Belajar puas dengan apa yang ada. Ya, itu kalau disampaikan dan dilakukan itu drastis banget. Nah, nanti tahap kedua masih ada lagi yang harus dipelajari. Karena jaringan itu di Pulau Lagan, misalkan di diabetes itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Sampai akhirnya apa? Wujud dari orang diabetes itu intinya apa? Mengaplikasikan kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka orang yang merasa bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah, tidak akan sakit diabetes. Percaya aja. Karena itu nyata kok ya. Saya sampaikan itu karena nyata, bukan nggak nyata ya. Kalau saya sampaikan itu nggak nyata, berarti saya bohong ya. Wong saya itu memang hidupnya untuk menunjukkan keberadaan Allah itu dalam kehidupan kita itu real. Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu real. Apa yang ada dalam sunnah itu real. Itu yang ingin saya tunjukkan ke dunia, bukan Indonesia. Makanya kalau ada orang menantang, Sir, apa benar kayak gitu? Ya, ayo. Tugasnya dokter memberikan solusi. Ayo cepet-cepetan nah. Tensi, cepet-cepetan nah mudun. Ayo. Saya tanpa obat tensi itu kalau difahami, dibimbing, 200 ke 130 itu 5 menit 10 menit cukup. Ya.
Itu karena apa? Bukan karena nasir, itu karena rahmannya Allah. Sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi semua kalimat daripada yang thayyib yang diajarkan dalam Al-Quran mau sunnah itu memberikan sebuah reaksi kepada kolbu. Dan kolbu akan membimbing otak. Dan otak akan membimbing sistem tubuh. Nah, ini baru pengobatan tercanggih di dunia. Karena sehat tidaknya orang tergantung saya. Bukan dokter maupun yang lainnya. Sedikit paham ya? Makanya dirubah, otaknya itu dirubah. Ya. Besok insya Allah jam 7 saya akan live. Jam 7 loh ya. Tentang mindset sama kolbuset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.